Ada 3 yang menjadi rahasia di dalam kematian. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Yang pertama adalah tentang al-awqat. Waktu. Kapan kita mati? Kapan kita meninggal? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Dulu ada yang bilang nanti tahun 2002 semua orang akan mati. Karena disinyalir pada tahun itu terjadi hari kiamat. Sampai sekarang masih hidup kita. Yang ramal sudah mati duluan. Ya. Nggak jadi kiamat 2002 diundur 10 tahun jadi 2012. Nggak jadi juga. Ya. Jadi tidak ada yang tahu tentang kapan waktu terjadinya kematian. Jangankan kita, Nabi dan Rasul juga tidak tahu. Ketika Nabi bermajlis di hadapan para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui dari gunung, bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Ya Nabi nggak tahu. Nabi hanya bertanya balik kepada orang itu, "Wa ma a'adatta laha?" Apa engkau persiapkan untuk menghadapi hari kemudian itu? Ya. Tidak. Dalam hadis Arba'in, hadis yang kedua juga disebutkan. Malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki yang berpakaian putih, tidak nampak darinya bekas safar. Kemudian duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang kapan kiamat. Maka Nabi menjawab tidak tahu. Karena ilmu tentang hari kiamat itu adalah ilmu Allah, rahasia Allah. Tentang kematian itu adalah rahasia Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan tentang ini tanda-tandanya. Kalau sudah terjadi tanda-tanda ini, kiamat sudah dekat. Kalau sudah terjadi tanda-tanda ini pada masing-masing individu manusia, berarti ajalnya sudah dekat. Jadi tidak ada yang tahu waktu kematian sampai hari kiamat, tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian yang kedua adalah amkan, tempat. Sampai kapanpun tidak ada orang yang tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya pun, kalau saja manusia itu tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mati. Kenapa? Karena dia akan pindah ke tempat lain. Ya. Mas Arief misalnya, sudah dituliskan, nanti Mas Arief meninggalnya di Cikarang. Besok Mas Arief pindah ke Eropa. Malaikat maut datang cari-cari Mas Arief, mau cabut nyawanya, ternyata nggak ada di Cikarang. Udah pindah ke Eropa, nggak mati-mati jadi. Makanya Allah merahasiakan tentang tempat kematian. Maka pada surat Luqman ayat yang terakhir itu Allah menjelaskan tentang 5 hal yang menjadi rahasia Allah. Di antara salah satunya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita berharap kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terbaik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang rahasia kematian, hanya Allah yang tahu adalah sebab. Ya. Sebab orang meninggal. Ada orang yang meninggal karena sakit. Ada orang yang meninggal nggak sakit, tapi meninggal. Karena hanya Allah yang tahu sebab orang mati. Maka orang Arab mengatakan, tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Banyak sebab-sebab kematian. Ada yang mati ketika baca Quran, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena sakit, COVID, dan seterusnya. Wal mautu wahid, tapi kematian itu sendiri hanya satu dan hanya sekali. Maka carilah sebab kematian yang terbaik. Bagaimana agar kita meraih kematian yang terbaik? Biasakan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidup kita. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidup kita ngaji, setiap ada waktu kosong ngaji, insya Allah ketika kita wafat dalam keadaan mengaji. Kalau biasanya main musik, main gitar, nanti ketika mati pun main musik, main gitar.
sapu yang ada di pojok ruangan itu disuruh ambil, kadang dianggapnya gitar mainin. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah main gitar, main musik. Jadi tergantung kebiasaan orang. Maka orang meninggal itu tergantung kebiasaan hidupnya. Maka biasakan hidup dengan keadaan yang baik, lakukan hal-hal yang baik supaya terbawa hingga wafat. Istiqomah di atas kebaikan, maka insya Allah kita akan wafat di atas kebaikan itu. Ya. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui